Halo konco, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Mukul Audio. Kali ini saya mau setting untuk DLMS keluaran 4W ya, atau 4 jalan. Ini ada sub, low, mid, high. Oke, kita menggunakan patokan umum saja ya, yang kebanyakan orang setting ya, 20 Hz sampai 100 Hz untuk frekuensi subwoofer, dan untuk low 100 Hz sampai 200, untuk mid 200 sampai 2,5 kHz, untuk high 2,5 kHz sampai di 20 kHz. Untuk jenis kemiringannya terserah teman-teman, karena itu menyesuaikan speaker teman-teman dan menyesuaikan di DLMS-nya juga ya, karena bisa tumpang tindih dan menyebabkan frekuensi bisa cancel dan berdampak mengurangi suara ya. Oke, kita pertama kali untuk sub ya. Ini frekuensi yang umum saja 20 sampai 100 ya. Tapi saya jarang di 20 Hz, itu jarang untuk setting untuk di DLMS. Biasanya di atasnya 30 atau 40. 30 sampai 40. Karena apa? Karena frekuensi 20 Hz ini kalau tidak di-cut, suaranya itu menggulung atau ngedembel terlalu rendah ya. Dan frekuensinya 100 mungkin bisa kurang dan bisa lebih, itu tergantung dari box dan speaker teman-temannya. Bisa 90 kurang dari 100 Hz, ataupun bisa di atasnya, tergantung dari speaker dan box teman-teman ya. Ini hanya patokan dasar saja ya, antara frekuensi 20 Hz sampai 100 ya. Oke, saya kasih contoh. Biasanya saya untuk setting di box keong ya. Contoh, kita bunyikan subwoofernya dulu. Ini channel 1 untuk subwoofer. Ini hanya patokan umum 20 Hz sampai di 100 Hz ya, untuk frekuensi LPF atasnya ya. Oke, kita menuju ke layar DLMS. Biasanya saya untuk frekuensi HPF nya di subwoofer 30, juga bisa 35 Hz di box keongan atau super scope yang 18 ini tuh kisaran 35 sampai 40 ya, 40 Hz ya. Dan saya jarang sekali di frekuensi 20 Hz ini, jarang saya pakai lor. Dan kemiringannya saya buat butterwall, karena saya lebih suka 18 dB butterwall. Itu cuma selera lor, selera untuk setiap operator ya. Biasanya 35, kisaran 35 sampai 40 kalau di subwoofer untuk saya. Dan untuk LPF nya biasanya saya setting di 90 biasanya ya, untuk box super scope ya. Tapi itu tergantung dari speaker dan boxnya juga ya. Kalau terlalu ngelow, kita bisa mengecilkan dari teori yang 120 Hz sampai 100 ini bisa kita kecilkan ya, supaya tidak ada nada yang atos atau ngebrok atau mengganggu di frekuensi low nya ya. Ini biasanya saya pakai 90, kadang-kadang 80. Kalau boxnya terlalu rendah, atau kita bisa menaikkannya sampai 125. Tapi jangan lupa, kalau terlalu naik ini kita naikkan lagi yang frekuensi HPF tadi, sehingga tidak terlalu berat kerja untuk subwoofernya ya. Oke, untuk
ini untuk dua dari suara subwoofer, frekuensi antara 20 sampai 100. APF ini saya buat 30, untuk LPF 100 saja. 100. Oke, ini untuk subwoofer ya di channel 1 ya. Oke, kita lanjut ke low. HPF nya frekuensi rendahnya antara 100 sampai 200. Oke, kita pindah colokannya untuk low ya. Ini channel 2. Ini low, HPF 100 Hz, LPF 200 Hz. LPF 200, APF 100. Oke, bisa paham? HPF 100, LPF 200. Seperti di catatannya. HPF 100, HPF 100, LPF 200. Di manajemen HPF 100, LPF 200. Oke, kita dengarkan suaranya ya. Ini suara low ya, bukan suara subwoofer ya. Biasanya saya kalau menyeting di DLMS cenderung ini saya kecilkan ya, sehingga saya kasih frekuensi rendah sedikit, 90 misalkan. Biasanya seperti ini. Kadang-kadang saya naikkan seperti ini. Itu tergantung kebutuhan teman-teman. Jangan kita sepenuhnya membenarkan semua catatan yang saya buat di sini ya. Oke, begitu. Untuk LPF biasanya untuk box kaca 200, kadang-kadang bisa 150, nggak apa-apa itu. Kita mengambil frekuensi jeduk-jeduknya saja dan mengurangi nada midnya, tapi jangan sampai 300 ya, nanti bisa feedback, untuk box kaca. Saya sering mengalami ini, saya buat 300, 400 terjadi feedback untuk box kaca ya. Jadi kita kasih saja 200 patokan umum. Oke, di low frekuensi 100 Hz sampai 200 Hz, low 100 sampai 200 Hz ya. Oke, di DLMS nya LPF kita buat 100 juga, 100 sampai 200 sesuai catatan di sini ya. Oke, untuk low 100, LPF, APF 100 sampai 200. Berarti 100 HPF dan 200 di LPF. Kemiringan terserah teman-teman ya, atau tergantung kebutuhan. Oke, sekarang kita pindah ke mid 200 sampai 2,5 kHz ya. 200 ini frekuensi mid menyambung dengan low, frekuensi low LPF ya. Ini low 200 dan ini 200 buat mid HPF nya ya. Oke, mid 200 sampai 2,5 kHz. Kita menuju ke DLMS. Ini untuk mid. Kita oper jacknya dulu.
bunyikan midnya saja ya. Ini mid. HPF-nya ada di 100 sampai 200 ya. ABF 100, LPF 200. Sama seperti skema ini ya. Untuk ini ya, untuk midnya 100. Oh ini sorry, ini yang low tadi, ini yang mid. Yang untuk mid 200, 24 dB LR, dan LPF 2,5 kHz atau 2500 Hz, 24 dB LR, sesuai gambar ini loh. Sampai 2,5 kHz. Oke, mid 200 sampai 2,5 kHz. Oke, mid HPF 200 sampai 2,5 kHz ataupun 2500 Hz. Kemiringan 24 dB LR. Oke. Kalau ini midnya 200, bisa 200 ke bawah ya. Kalau memakai 10 in, biasanya ini saya naikkan ke atas lor, sampai 250, kadang-kadang 300. Itu kalau saya. Untuk LPF 2500. Kadang-kadang saya kecilkan sampai 2000, tergantung dari jenis speaker teman-teman ya, karena kita menyetingnya untuk patokan umum saja. Oke, untuk mid kita ulangi sekali lagi, 200 sampai 2,5 kHz. Untuk ABF dan 2,5 kHz. Oke, bisa dipahami. Oke, kita lanjut ke high. Untuk high frekuensinya di 2,5 kHz sampai 20 kHz ya. Kita pindah dulu colokannya. Oke, untuk high 2,5 sampai 20 kilo ya. Berarti untuk ABF nya 2,5 kilo, kemiringan 24 dB untuk potongan bawah, dan LPF bisa 17, juga bisa 20 ya. Untuk LPF nya, potongan atasnya bisa kita potong sampai 17, tergantung dari driver teman-teman. Oke, sampai di sini bisa dipahami untuk settingan 4-way atau 4 jalan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa berguna ya, khususnya untuk bagi para pemula atau baru yang menggunakan di LMS. Semoga saja bisa bermanfaat dan bisa untuk menyetingnya seperti teori yang saya gambarkan tadi ya. Kalau yang sudah bisa, jangan dilihat video ini ya. Kalau yang sudah paham, ini bagi yang baru menggunakan ya.
Oke, ini saya jelaskan sesuai dengan kemampuan saya dan sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Oke, dulur-dulur, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna untuk teman-teman. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.